Halo semuanya, kalian pada tahu gak sih apa itu telekomunikasi? Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam jarak yang signifikan melalui sarana elektronik dan mengacu pada semua jenis transmisi suara, data, dan video. Ini adalah istilah luas yang mencakup berbagai teknologi penyampaian informasi dan infrastruktur komunikasi. 3 bidang utama pada prodi teknik telekomunikasi. Yang pertama, transmisi telekomunikasi. Yang kedua, jaringan telekomunikasi. Yang ketiga, pengolahan sinyal. Selanjutnya, ada berbagai sistem telekomunikasi yang saling bekerja sama, yaitu ada hardware, media komunikasi, provider komunikasi, jaringan komunikasi, protokol komunikasi, software komunikasi, dan aplikasi komunikasi. Dan juga ada 2 jenis sistem telekomunikasi. Yang pertama ada transmitter dan yang kedua ada receiver. Media telekomunikasi terbagi menjadi 2, yaitu analog dan digital. Analog menggunakan amplitudo dan frekuensi sebagai medianya dan bersifat fluktuatif atau berubah-ubah, seperti contohnya suara, cahaya, dan temperatur. Sedangkan digital direpresentasikan menggunakan sinyal elektromagnetik dan menggunakan angka biner, yaitu 0 dan 1. Media komunikasi dapat melalui media kabel dan jaringan. Media kabel seperti twist, pair wire, kabel koaksial, kabel fiber optik, dan radio seluler. Sedangkan media jaringan menggunakan transmisi microwave, satelit, dan radio. Berikut adalah media telekomunikasi beserta masing-masing kecepatan pada media transmisinya. Karakter media komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, kecepatan pengiriman, cara pengiriman secara langsung maupun tidak langsung, ketepatan pengiriman, dan juga layanan yang diberikan seperti switch and decided lines dan lain-lain. Karakteristik media jaringan terbagi menjadi 2, yaitu Wide Area Network atau WAN dan juga Local Area Network atau LAN. Wide Area Network seperti contohnya Bluetooth dan Private Branch Exchange, sedangkan Local Area Network contohnya seperti Value Added Network dan juga VPN. Perbedaan karakteristik dalam sistem operasi jaringan dapat dilihat pada software manajemen jaringan, protokol, dan juga tipe transmisi data. Pada protokol terdapat 3 perbedaan, yaitu Ethernet, TCP/IP, dan komunikasi di antara protokol. Sedangkan pada tipe transmisi data terdapat perbedaan, yaitu packet switching, frame relay, fiber distributed data interface, dan lain-lain. Proses distribusi komunikasi ada yang melalui terminal ke host, server file, arsitektur dan pemrosesan server yang terbagi lagi menjadi 4, yaitu distribusi presentation, remote presentation, remote data management, distributed data management. Selanjutnya ada juga yang melalui pengolahan peer-to-peer. Aplikasi telekomunikasi juga memiliki berbagai jenis sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, seperti pesan elektronik seperti Gmail, video conference seperti Microsoft Teams, lalu ada facsimiles, dan juga ada distance learning seperti Google Classroom. Selanjutnya ada electronic data exchange, dan yang terakhir ada telecommuting seperti TeamViewer. Jaringan ini merupakan layanan memindahkan data dan informasi seperti burung, kurir, telegram, dan telepon. Lalu, apa saja yang menjadikan perbedaan pada jaringan, yaitu ada di layanannya. Perbedaan layanan seperti bandwidth, tingkat kehilangan, jumlah end system, dan antar muka layanan. Komunikasi langsung memiliki beberapa masalah. Yang pertama, ada masalah jarak, dan yang kedua adalah masalah koneksi besar, dan mempunyai solusi yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan
Sekelompok komputer yang saling dihubungkan dengan menggunakan suatu protokol komunikasi sehingga satu komputer dengan komputer lain dapat berbagi data atau berbagi sumber daya. Jaringan infrastruktur komputer, elektron dan foton sebagai media komunikasi, penghubung seperti fiber, kabel tembaga, satelit, dan lain-lain, membutuhkan switches sebagai konsentrator kemana media tersebut dikirimkan, protokols yang pada umumnya TCP/IP, aplikasi seperti FTP, web, X Windows, fungsionalitas seperti routing, error control, dan quality of service. Keuntungan menggunakan jaringan komputer antara lain kemudahan komunikasi, komunikasi menjadi lebih baik, keamanan komunikasi, akses basis data, menghemat biaya, dan lain-lain. Ini adalah merupakan gambaran sebuah perusahaan yang menggunakan sistem extranet dan intranet. Extranet digunakan oleh klien dan intranet digunakan oleh perusahaan pada gedung yang berbeda. Wide Area Networks digunakan untuk komunikasi jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas, seperti sebuah negara atau dunia. Metropolitan Area Networks merupakan jaringan komunikasi yang mencakup sebuah kota atau pinggiran kota. Lalu yang terakhir ada Local Area Networks. Ini merupakan menghubungkan komputer dan perangkat di wilayah geografis yang terbatas seperti satu kantor, satu bangunan, atau kelompok bangunan yang berdekatan yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Jaringan memiliki 4 tipologis yaitu star, bus, ring, dan hierarchical. Jaringan terpusat atau star merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa klien yang terhubung dengan sebuah komputer pusat melalui peralatan jaringan yaitu switch atau hub. Jaringan ring merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya tanpa komputer pusat. Jaringan bus merupakan beberapa komputer terkoneksi melalui sebuah saluran komunikasi secara bus network topologies. Yang terakhir ada jaringan hierarchical, menghubungkan beberapa grup yang terletak di lapisan terpisah untuk membentuk jaringan yang lebih besar. Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia, kumpulan dari jaringan-jaringan lainnya. Penggunaan internet seperti alamat di internet, akses internet, wifi, satelit, dan cellphone. Layanan disediakan oleh internet yang pertama adalah layanan komunikasi seperti email, forum, chatting, instant messaging, telnet, internet teleponi, internet fax, streaming audio and video, and real-time audio and video. Perolehan informasi di internet menggunakan FTP dan web service. FTP di dalamnya terdapat RC, Gophers, Veronica, dan Wide Area Information Servers. World Wide Web atau yang biasa kita sebut sebagai www dapat diakses menggunakan browser, offline browser, search engine, push technology, information filter, clipping service, personalized web service, dan web authoring. Tantangan-tantangan di internet antara lain 1. Munculnya teknologi-teknologi baru yang lebih canggih, peraturan internet, ekspansi internet, dan internet privacy. Intranet adalah konsep LAN dengan jaringan private dan menggunakan protokol TCP/IP untuk bertukarnya informasi dalam lingkup yang terbatas seperti perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Dengan konsep privacy network tentunya dibutuhkan keamanan yaitu public key security, firewall, dan assured pipeline. Public key security di dalamnya terdapat enkripsi dan digital sertifikasi. Open system memperbolehkan komputerisasi terhubung dengan lancar dengan komputer lainnya tanpa memperhatikan ukuran, operasi sistem, atau aplikasi. Konektivitas memberikan kemampuan berbagai sumber daya komputer untuk melakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan network device. Ini merupakan gambaran suatu jaringan di sebuah perkantoran
yang terhubung dengan departemen-departemennya.